Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, teman-teman Paduka UK yang kami hormati, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Hafizahullah Ta'ala, yang kami cintai dan kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Ahad, tanggal 18 Oktober ini, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian akhir pekan bersama kami Paduka UK, yang kali ini kami akan belajar bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Hafizahullah. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit hati, insya Allah. Sebelum saya serahkan ke Ustadz, saya ingatkan lagi bahwa dalam kajian ini, jika ingin bertanya, mungkin nanti insya Allah jika Ustadz berkenan kita ada sesi pertanyaan, maka pertanyaan bisa disampaikan melalui dua cara. Pertama, angkat tangan, raise hand, di pojok kanan bawah titik 3, diklik lalu raise hand, atau juga bisa titip pertanyaan menggunakan melalui private chat atau chat langsung kepada admin Fabiola, atau melalui WhatsApp ke nomor +44 730 703 2030. Saya ulangi lagi, +44 730 703 2030. Insyaallah jika waktu dan perkenan Ustaz kita akan tanyakan semua. Kalau tidak, mungkin insyaallah di lain waktu kita akan coba bahas. Baik, untuk menyikat waktu Ustaz, kami waktu dan tempat saya silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbil Alamin. Dialah Allah pencipta alam semesta ini. Dialah yang memiliki hak penuh atas diri kita. Dialah yang berhak untuk disembah dan dipuja. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia yang terkadang kita lelah, capek, dan juga dalam urusan agama kita yang terkadang diabaikan oleh sebagian manusia. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah khususnya rumah dakwah Paduka dan seluruh saudara-saudara yang ikut kajian ini. Kenapa hari ini kita bicara tentang penyakit hati? Ada apa sebenarnya? Bukankah dunia sedang sedih, sedang sengsara dengan COVID-19 yang hampir menginfeksi lebih 40 juta umat manusia, yang sudah mati banyak orang gara-gara penyakit ini. Haibatifillah, kalau kita lihat penyakit hati ini, yang terinfeksi penyakit ini, itu mungkin hampir 6 miliar manusia. Bahkan lebih. Tapi dunia tidak membicarakannya. Akhir dari penyakit COVID-19 mungkin mati. Selesai. Tapi kalau penyakit hati yang akan kita bicarakan ini, akhirnya nanti dia akan menjadi bangkai hidup. Manusia ini belum mati, dia udah jadi bangkai. Dia udah mati.
Di Indonesia, beberapa hari yang lalu ada kejadian di mana seorang pria memperkosa seorang wanita. Anaknya yang umur 9 tahun itu memergoki pemerkosa tersebut. Mungkin dia dibangunin sama ibunya, dia tidur samping ibunya. Anak itu bangun dibunuh sama ini pemerkosa. Anak umur 9 tahun. Itu tuh penyakit hati. Dia akan merusak. Dia akan membuat kekacauan. Manusia yang hidup dengan penyakit hati yang mengantarkan kepada matinya hati dia dalam kondisi tubuhnya masih hidup. Dia jadi seperti zombie. Kenapa tadi Anda sampaikan ada 6 miliar lebih orang-orang yang tak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Binatang oleh sebagian manusia disembah. Patung berhala yang dibuat oleh mereka minta tolong. Apanya yang sakit? Bukankah dia orang pintar? Hatinya yang sakit. Ahibatifillah, bahasa Arabnya penyakit hati ini kalau kita membuka, kita masukin kata kunci di Google, amradul qulub. Amradul qulub. Yang akan muncul itu adalah penyakit-penyakit jantung. Karena memang al-qalbu itu artinya adalah jantung. Kita tahu, jantung ini organ yang paling vital bagi manusia. Dia memiliki fungsi yang sangat penting sekali bagi sistem peredaran darah manusia. Anda sekarang bisa berbicara, antum bisa mendengarin karena jantung antum masih bekerja. Di mana jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh dan membawa oksigen ke setiap sel. Bayangin, berapa kali organ ini berdetak. Kalau antum letakkan tangan antum di dada, antum akan rasakan detakan itu. Yang normal itu dari 60 kali detakan sampai 100 kali per menit. Dia berdetak dalam 24 jam. Nggak pernah istirahat. 24 jam kali 7 hari dalam sepekan. Kali umur antum sekarang. Berapa umur antum? Maka habatifillah, kita ini kadang-kala kurang bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Gara-gara itu penyakit hati lagi. Gara-gara COVID-19 mungkin sebagian kehilangan lapangan kerjanya. Dia lupa bahwa Allah memberikan kepada dia jantung yang kalau terjadi penyumbatan di jantung tersebut, pasang ring, dia akan tahu rasa. Maka sebelum engkau pasang ring, syukuri nikmat jantung yang Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan jantung ini, Nabi SAW mengatakan, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau kita lihat jantung itu mungkin seperti segenggam tangan ini. Modelnya itu seperti pohon sanobar. Pohon sanobar itu seperti buahnya pohon sanobar. Seperti pohon. Bukan cemara, pinus. Ya. Melihat buahnya, bunganya pohon pinus, seperti itu kira-kira modelnya. Dia nggak besar. Di dalamnya itu ada kayak pipa-pipa. Ya memang dia kerjanya memompa. Dipompa terus, keluar, masuk lagi, keluar. Subhanallah. Kecil
kecil dia. Tapi kata Nabi SAW, jika dia baik, maka seluruh jasad akan baik. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb. Dia itu adalah jantung. Jadi kalau bicara jantung ini tergantung kita bicara sama siapa. Kalau bicara amam medis, maka al-qalbu itu, kalau kita tadi searching al-qulub atau amradul qulub ya, amradul qalb, kita akan melihat banyak pilihan. Contohnya mungkin kita bisa lihat ya. Coba bisa ditulis ya saudara, amradul qulub, atau anda tulis di konekin dulu. Atau kita beda. Ya, sama. Anda akan tulis gimana? Udah connect kan? Belum. Masya Allah. Belum connect? Oke, ada masalah. Siap. Tunggu jemaah. Bismillah. Baik, kita lihat ya. Ini anak tulis amradul qulub. Atau amradul qalb. Baik, kita lihat di tulisan sini. Kalau kita tulis penyakit hati, amradul qalb, yang keluar ada irtifa'u kolesterol, high blood kolesterol. Ada an-naubal qalbiyah. Kita lihat ada atrial, ada high blood pressure, ada heart disease, macam-macam. Nah, kemudian di sini kita akan lihat cara mengobatin. Kita lihat di Wikipedia di sini, amradul qalb. Apa isinya? Ya, penyakit jantung yang ada di sini. Bukan hati yang akan kita bicarakan hari ini. Baik, barakallahu fikum. Itu yang berkaitan dengan penyakit jantung. Secara fisik, dia organ vital. Dan jantung yang mananya hati nurani pun, dia menjadi organ vital yang mengarahkan manusia. Sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malik. Hati itu raja. Wal a'dha' junudu. Organ yang lainnya ini adalah pasukannya. Rajanya jantung. Lainnya pasukannya. Makanya tadi kalau kita lihat dia memompa, mengarahkan agar darah itu mengalir ke seluruh tubuh dia. Setiap sel akan ada darah dan oksigen yang membuat mereka jadi hidup. Fa'idha tabal malik, tabat junuduh. Kalau rajanya baik, maka insya Allah pasukannya baik. Wa idha khabuthal qalb. Tapi kalau jantungnya buruk, hatinya busuk, khabuthat junuduh, maka semua pasukan dia jadi busuk. Hebat juga. Jadi memang penting kita bicara penyakit hati. Kenapa? Karena pada hari kiamat yang akan selamat itu yang punya hati atau kalbu yang sehat.
Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Mungkin bisa dibacakan. Nah, silakan siapa yang mau bacain? Bentar. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin illa man ata Allah biqalbin salim. Nah, biqalbin salim. Artinya? Yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Salim itu bahasa Arabnya dari asal kata selamat. Pada hari kiamat, engkau memiliki harta sebanyak apapun, nggak berguna. Engkau punya anak laki-laki yang banyak, yang kuat-kuat, yang sukses, nggak berguna. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan jantung yang sehat. Dengan hati yang selamat. Kata Syekh As-Sa'di ketika mentafsirkan hati yang selamat ini, beliau mengatakan, salima minasyirik. Yang pertama, hati itu selamat dari penyakit syirik. Ada banyak penyakit jantung ya, yang berkaitan dengan organ. Dan penyakit jantung yang berkaitan dengan hati nurani juga banyak. Itu akan kita bahas. Ini orang selamat hatinya dari kesyirikan. Dari keraguan. Dari kecintaan kepada kejahatan. Dari terus-terusan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Dari dosa-dosa. Dan selamatnya hati ini dari penyakit-penyakit tadi, maka hati itu adalah hati yang ikhlas. Hati yang penuh dengan ilmu. Hati yang tidak ada keraguan, ada keyakinan di sana. Cinta kebaikan. Keinginan. Dan ambisinya mengikuti keinginan Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsunya ikut sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tahu ternyata di hari kiamat itu yang akan mendapatkan keselamatan adalah orang-orang yang hatinya selamat, maka kita perlu menyelamatkan hati kita. Berapa umur kita sekarang? Ada yang sudah 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Dokter tuh sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah di atas 40 tahun untuk sering-sering check up. Check up total. Coba dilihat. Kita dulu, ustadz-ustadz di kampus ini, didatangkan orang dari laboratorium untuk mengecek jantung. Pakai alat detak itu ya, yang keluar apa? Keluar kertas apa namanya? EKG. Dicek tuh jantung kita. Karena kita ingin sehat. Tapi kenapa untuk hati sanubari kita tidak mengeceknya? Jamaah rahimakumullah, penyakit hati itu ada dua macam. Para ulama menjelaskan ada penyakit yang bisa langsung dirasakan sakitnya saat itu. Mereka mencontohkan seperti kesedihan, kehilangan orang-orang yang dicintai. Sedih, sakit. Atau kita dibuli, dicaci maki, langsung sakitnya. Atau kita dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai. Atau seorang yang ditipu
sama orang yang dia percayai. Sakit. Baik, penyakit yang seperti ini bagaimana mengobatinya? Ya dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Atau kalau engkau karena ditipu, dibully, udah engkau maafin dia, selesai. Jangan disimpan sakit hati itu. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada penyakit yang terinfeksi virus ini, atau yang terserang penyakit ini, dia nggak ngerasakan sakit. Dia sehat. Bahkan dia mungkin ketawa-ketawa. Seperti penyakit kebodohan. Berapa banyak orang yang bodoh, nggak ngerti tentang Allah Azza wa Jalla, tidak paham tentang agamanya, tapi enjoy aja hidup dia. Padahal dia sakit. Ilmu itu cahaya yang menerangi hati. Ini orang nggak merasa sakit. Dikasih tahu, disuruh belajar agama, enggak, anak sehat. Dan itu yang akan kita bahas, penyakit hati yang seperti ini. Ada orang yang termakan oleh syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama ya. Kebenaran itu bercampur dengan kebatilan. Kebatilan itu dibungkus dengan kebenaran. Sehingga orang itu menerimanya. Sakit hati dia. Keraguan dengan agama itu. Terus penyakit syahwat. Dan jenis yang kedua ini yang sangat berbahaya. Karena orangnya itu nggak ngerasa sakit. Kalau orang merasa sakit, dia obatin. Dia tanya, Ustaz, ini habis dibully sama orang. Kita lihat. Juga bahaya juga. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara sakit hati dibully sama orang. Tapi kalau yang kedua ini, dia merasa nggak sakit. Maka semakin berbahaya jenis yang kedua ini. Karena orang yang terserang penyakit ini merasa sehat. Tapi tahu-tahu udah stadium 4 kalau kanker. Udah akhir. Maka kalau kita lihat banyaknya kejahatan yang menjijikkan. Ada laki-laki suka sama laki-laki. Ada. Apa yang sakit badannya sehat, Ustaz? Sehat. Bahkan dia berjuang untuk menjaga hubungan itu. Parah banget. Maka bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam pada masa itu yang sakit hati mereka, datang Nabi untuk ngobatin penyakit mereka, ditolak. Kenapa ditolak? Bukankah itu Rasulullah, utusan Allah, dia mau ngobatin kalian? Karena orang-orang itu merasa sehat. Kalau kita bicara penyakit jantung yang organ kita nih. Ketika kita sakit, kita berangkat ke dokter jantung. Berangkat, dikasih tahu dengar. Gak boleh makan ini, gak boleh ini, gak boleh itu. Boleh jalan tiap hari, tapi gak boleh capek-capek. Istirahat, minum obat ini. Dengar dia. Kenapa? Karena dia merasa sakit. Tapi kalau seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam, merasa sehat mereka. Seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim. Yang ada Nabi Ibrahim dibakar sama kaumnya. Ini dokter yang mau ngobatin malah dibakar sama kaumnya. Kenapa? Karena mereka merasa tidak sakit. Parah. Kalau sampai penyakit ini membuat hatinya mati, kemudian ruhnya keluar dalam kondisi hatinya mati sebelum ruhnya keluar. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Allah berbincang tentang penyakit ini. Mungkin kita bisa buka surat At-Taubah ayat 125. Surat Taubah ayat 125. Naam.
dibaca? Satu. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun fajadahum rijsan illa rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Barakallahu fikum. Tuh, Allah menyebutkan Al-Quran ini syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini penyembuh. Tapi orang yang sakit dibacakan Al-Quran, seharusnya dia sembuh. Tapi apa kata Allah? Karena ada sesuatu yang parah di hati mereka, maka bertambah jadi kafir. Mati dalam kondisi kafir pada akhirnya. Ini salah satu penyakit keraguan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat ya, ketika Nabi SAW berdakwah, beliau itu bacain ayat Al-Quran. Beliau membacakan ayat Al-Quran kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masuk Islam. Beliau membacakan ayat Al-Quran kepada Abu Lahab. Tapi ternyata Abu Lahab malah berontak dan memusuhi Nabi SAW. Beliau membacakan ayat Al-Quran ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada awalnya dia menolak, kemudian pada akhirnya dia menerima. Subhanallah syama. Maka Allah sebutkan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, surat yang Allah turunkan itu malah menyebabkan mereka tambah ragu. Masalahnya di mana? Di hatinya. Jadi dokter kalau ngasih obat, obatnya benar, yang bermasalah engkau. Mungkin obatnya tidak diminum. Mungkin engkau juga nggak percaya sama dokternya yang memberikan obat, sehingga membuat dirimu memuntahkan obat tersebut. Seperti orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Apa nggak cukup 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah berdakwah, mengajak mereka, mengobatin hati mereka yang sakit. Yang kerjanya mereka mengusap-usap patung dan berhala, menyembelih korban untuk patung-patung dan berhala mereka, bahkan ada ratusan berhala yang mereka sembah. Sakit mereka, diobati nggak mau. Yang ada Nabi Muhammad SAW diusir dan mau dibunuh sama mereka. Itu orang kok sakit tadi. Akhirnya mereka mati kafir. Ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah, lihat mukjizat. Nggak beriman. Sakit hatinya. Dan Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 32. Kalau yang pertama tadi ayat yang di At-Taubah 125 berkaitan dengan penyakit syubhat atau penyakit keraguan juga. Di Al-Ahzab ini bicara tentang penyakit syahwat. Nah, silakan dibaca. Maaf, baru mute. Siap. Ya Nisa An-Nabi. Ya Nisa An-Nabi. La Nisa Ya. An-Nabi. Ya Nisa An-Nabi. Ya Nisa An-Nabi. Lastunu kala hadin. Lastunna kala hadin. Kal-ahadin minna an-nisa. Nyambung lagi bacanya. Minan nisa'i. Ini nyambung lagi bacanya. Ini taqaitunna.
takhda'na bil qawli fayadma'a ladhi fi fi-nya panjang, fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Tuh, ada orang yang berpenyakit hati, yang jadi bangkit nafsunya untuk berbuat maksiat. Makanya kenapa perempuan kalau bicara, yang tegas. Jangan menundukkan ucapannya, melemah lembutkan suaranya. Itu orang-orang yang ada penyakit di hatinya, jadi nafsu. Itu penyakit hati. Jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran Karim, ada banyak isyarat di dalam Al-Quran Karim yang menyebutkan kondisi hati manusia. Penyakit yang menimpa hati ini. Seperti lengah, buta. Hati mungkin buta. Iya. Hati itu kan ada yang namanya mata hati. Ini ada yang buta hati. Ada yang menyimpang. Ada yang bolak-balik kondisi hatinya. Ada yang tertutup. Ada yang keras hati. Ada yang terkena penyakit riya. Ingin selalu dipuji. Pamer. Ada hasad. Dan banyak yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Dan hati itu tadi kita sebutkan bisa mati. Mati hati itu. Orangnya hidup, hatinya mati. Nabi SAW mengatakan, la tuktsirid dhahik. Engkau jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ada orang yang kerjanya hanya hiburan. Kita perlu hiburan. Pagi tadi kita kajian tentang hiburan. Kita perlu hiburan sebagai manusia. Nah, hiburan itu hanya sarana untuk menghilangkan kejenuhan. Untuk mengusir kelelahan. Hanya sarana. Tujuannya, tujuan hidup kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau kerjanya ketawa terus. Kapan engkau menangis? Nggak ada waktu untuk menangis. Hatinya mati. Sampai-sampai Rasul SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan. Niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran. Dan banyak menangis. Apa sebab penyakit hati ini, jemaah? Supaya kita tahu. Kalau kita sudah tahu sebabnya, paling enggak obatnya udah tahu. Para ulama menyebutkan secara global, sebab penyakit hati itu, yang pertama adalah fasadul ilm, yang kedua adalah fasadul qasd. Yang pertama rusaknya ilmu. Yang kedua rusaknya niat. Ilmunya rusak. Ya orang kalau ilmunya rusak, yang benar dia lihat salah. Yang salah dia pikir benar. Yang hak dalam pandangan dia batil, yang batil dalam pandangan dia hak. Karena rusak ilmunya dia. Yang kedua, salah niat. Rusaknya niatnya. Ya kalau niatnya sudah ambisi jabatan umpamanya. Ambisi dunia. Sudah dia akan menghalalkan segala cara. Kalau antum lihat, ada orang-orang yang nggak lihat lagi halal haram demi untuk mencapai apa yang dia inginkan,
rusak hati dia, sakit. Seperti tadi kita contohkan orang yang memperkosa dan membunuh anak umur 9 tahun. Sebelumnya lagi kejadian, seorang laki sama perempuan yang berpacaran ini membunuh seorang laki-laki untuk menguasai hartanya dan dipotong-potong, dimutilasi dan dia bunuh. Hanya untuk dapat uangnya, nggak sampai 100 juta uang. Kenapa tadi? Rusaknya niat, rusaknya tujuan, sakit hatinya ketika. Adapun secara detail para ulama menyebutkan yang pertama kebodohan. Bodoh ini penyebab orang sakit hati, yang akan mengantarkan dia kepada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bahkan kebodohan ini menjadi sumber utama orang itu melakukan tindakan-tindakan yang menjijikkan sebenarnya. Ya, dan mengantarkan orang itu ke neraka jahanam tanpa merasa dia sedang menuju ke neraka. Karena kebodohan, kita lihat orang-orang yang tersesat itu. Kenapa dia tersesat? Kenapa kemudian dia jatuh ke dalam jurang? Karena anak nggak tahu jalan sebenarnya. Anak pikir jalannya lewat sini. Ternyata jalannya jalan buntu. Ternyata itu jurang. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, masa itu disebut apa? Jahiliyah. Makanya kadangkala ada kawan yang mengatakan, Ustaz dulu ketika anak jahiliyah Ustaz. Ya, maksud dia ketika dia masih bodoh. Ketika dia memandang semuanya baik. Yang penting nafsu dia. Yang kedua, fitnah. Kekacauan-kekacauan yang dapat menghancurkan hati. Ya, kalau bicara bagaimana fitnah-fitnah itu datang kepada hati. Fitnah ini bisa jadi fitnah syubhat, bisa jadi fitnah syahwat. Yang terfitnah dengan wanita, yang terfitnah dengan harta. Yang kata Nabi SAW, ittaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fil nisa. Fitnah pertama Bani Israel jadi rusak. Itu di perempuan. Antum membaca nggak tentang Nabi Yahya alaihissalam? Kenapa Nabi Yahya itu sampai disembelih? Dipotong kepalanya. Perempuan. Gara-gara perempuan. Kemana hatinya gitu? Kok nggak mikir, nih Nabi. Nabinya Bani Israel. Mereka tahu sama Nabi Yahya. Kerajaan tahu sama Nabi Yahya. Tapi gara-gara perempuan, kepala Nabi Yahya dihadiahkan kepada pelacur. Harta, nah. Kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku itu adalah harta. Kadang-kadang Anda bingung, orang ya udah kaya raya, ini sering Anda sampaikan beberapa hari ini, udah kaya raya masih korupsi. Udah kaya raya, udah punya duit 20 miliar, masih terima suap. Terima suap, dia orang terhormat. Terhormat ya. Ya, kalau kita lihat ada oknum polisi ya, yang satu brigjen, yang satu
Irjen mungkin. Yang satu bintang 1, yang satu bintang 2. Yang dalam kasus Joko Chandra ini. Banyak hartanya. Terhormat dia. Dia punya jabatan, dia terhormat. Tapi gara-gara fitnah. Jadi kayak gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian penyakit yang ketiga, syahwat wal ma'asi. Mengikuti syahwat dan kemaksiatan. Keinginan-keinginan hatinya diikutin. Ya. Apa aja yang dimauin harus diturutin. Jadi penyakit engkau. Ya, orang itu kepingin istirahat. Kalau kita tuh hidup kepingin santai ya. Kita kepingin makan enak ya. Kita kepingin ini dan itu. Tapi engkau harus tahan diri. Kau nggak sakit engkau mengikuti nafsumu. Mengikuti syahwatmu. Berbuat maksiat. Ini penyebab penyakit hati. Orang yang mencuri itu karena fitnah tadi. Yang urusan sama urusan harta. Kemudian dia melakukan pencurian. Dia melakukan pemerkosaan. Dia melakukan korupsi. Yang akhirnya hatinya jadi tambah sakit. Karena dosa itu, satu dosa dikerjakan, itu akan memberikan nokta hitam di dalam hati. Jantungnya itu ada noktanya. Nokta hitam. Kalau dia bertobat, dibersihkan. Tapi ketika dia melakukan dosa lagi, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sampai tertutup hatinya. Dan di antara fitnah yang terbesar dalam urusan syahwat dan kemaksiatan adalah ingat melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, syubhat. Syubhat ini tadi kita singgung. Kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran. Kebatilan yang dicampur dengan kebenaran. Sehingga orang itu jadi bingung. Akhirnya sakit hati dia. Kenapa ada model Islam liberal umpamanya? Yang mengatakan semua agama sama. Bahkan berusaha untuk melegalkan LGBT. Dalam pandangan mereka. Ada seorang ahli tafsir. Profesor, doktor, ahli tafsir. Di Indonesia. Yang dalam tulisan dia mengatakan. Homoseksual itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau ada pemaksaan. Nih, lihat ya mah. Bagaimana kebenaran dibungkus dengan kebatilan. Atau kebatilan dicampur dengan kebenaran. Dia mengatakan LGBT itu, homoseksual itu nggak apa-apa. Gimana kan dosa? Enggak. Yang dosa itu adalah yang ada pemaksaan. Jadi yang kaumnya Nabi Lut itu, dulu mereka memaksa soalnya. Tapi kalau suka sama suka, nggak apa-apa. Kan Allah yang menciptakan udah. Dia punya kecenderungan ke sana. Gimana dia nggak punya kecenderungan kepada laki-laki, nggak punya kecenderungan kepada wanita? Siapa yang mau disalahkan? Seperti itu mereka membungkus yang namanya kebatilan mereka. Itu jadi penyakit. Makanya orang yang kurang ilmunya, dia, masuk akal juga ya. Ada yang mengatakan penafsiran Al-Quran ini, ya udah gak relevan lagi kita tafsir itu. Jadi kita harus pakai tafsir yang ada sekarang. Makanya sampai ada di negeri kita ini, non-muslim itu menulis tafsir. Non-muslim. Tafsir Quran. Beberapa surat dia tulis tafsirnya. Dan diberi catatan oleh salah satu tokoh ulama di Indonesia. Profesor, doktor. Ini penyakit syubhat. Syubuhat. Makanya banyak orang yang melakukan kebatilan menganggapnya benar. Kemudian penyebab, kita bicara penyebab penyakit hati ini, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita ini jamaah perlu kekuatan. Kita perlu ngecas keimanan kita. Menjaga hati. Ketika orang jarang berpikir,
kurang zikirnya, sakit hati. Karena setan masuk ke dia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kerjanya setan. Dia masuk merusak jantung manusia. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menyebutkan bagaimana setan ini menggoda manusia, dia kan ikut aliran darah. Ketika seorang berzikir, maka setan itu akan menjadi kecil, nggak bisa gangguin. Tapi kalau orang itu jarang berzikir, ya udah, semua penyakit masuk ke dia. Jadi berzikir ini salah satu obat sebenarnya untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian yang keenam yang menjadi penyebab sakit hati itu kawan-kawan yang buruk. Engkau kalau kumpul sama orang-orang buruk itu, ya engkau dapat apa? Yang diomongkan kadang-kala perempuan, yang diomongkan kadang-kala sabu-sabu, narkoba, urusan dunia. Maka akhirnya hatimu jadi sakit. Kemudian jamaah, berkaitan dengan kawan buruk ini, Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'min. Engkau jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman, bersahabat ya, sama orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Supaya enggak rusak hatimu ketika kumpul sama mereka. Bagaimana Allah menceritakan tentang salah seorang dari orang-orang kafir yang menyesal gara-gara dia punya kawan enggak benar. Dan agamanya orang itu ikut kawan dekatnya. Makanya kalau ada orang tahu-tahu ikut aliran Ahmadiyah. Kok bisa dia ikut aliran Ahmadiyah? Ada yang ikut aliran Syiah. Ada yang ikut aliran Khawarij. Ada yang ikut aliran Islam liberal. Coba. Kok bisa ya dia seperti itu? Kawannya. Anda masih ingat dulu di Jakarta itu tahun 98 ya. 97-98. Itu ada satu wanita yang mengaku titisannya Maryam. Namanya Lia Eden. Dia mengaku titisannya Maryam. Ini sakit orang ini. Apa penyebabnya? Ya kebodohan dia. Bahwasanya nggak ada. Titisan Maryam dalam agama kita nggak ada. Tapi karena kebodohan dia kena syubhat, dia juga punya syahwat, setan datang, aku titisannya Maryam. Anaknya katanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Anaknya dia. Kita pernah ke rumah dia. Kita sih nggak heran ya dengan orang-orang yang sakit kayak gitu. Yang kita heran itu pengikutnya banyak. Di rumah itu full waktu kita ke rumah dia. Banyak orang. Waduh, banyak makanan. Kita namanya mahasiswa. Waktu ngeliat makanan itu cuma Allah zen, ini kita mau makan. Tapi kata kawan kita, jangan makan nanti. Kadang-kadang di tempat-tempat kayak gini makanannya ada sihirnya. Yang menyebabkan orang itu jadi ikut hati. Kita nggak makan. Akhirnya kita bertemu dengan tangan kanan Lia Eden. Yang dia ini adalah orang pintar sebenarnya. Karena dia kuliah. Dia S1 di perguruan tinggi Islam. Lalu kita tanya, Mas, sampean kok bisa ikut Lia Eden ini? Kan antum belajar gitu loh. Nggak ada kayak gini gitu loh. Apa jawab dia? Oh, itu pengalaman batin, kata dia. Waduh, berat kita sudah. Apa pengalaman batin? Sakit hati dia. Hatinya terkena syubhat. Dia mungkin bermimpi, dia ini itu. Jadi seperti itu. Antum lihat ketika masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina untuk mendapatkan Taurat dari Allah Azza wa Jalla untuk berjumpa sama Allah di sana. Kemudian ditinggal Nabi Harun alaihissalam. Lalu datang Samiri membuat patung. Dari perhiasan-perhiasan orang dikumpulin. Kemudian jadi patung berupa
sapi jantan, lembu, dia bikin patung itu, kemudian dia taruh di patung itu tanah bekas pijakannya Jibril alaihissalam, lalu dia mengatakan, ini hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Tuh orang nyembah dia. Sebagian. Allahu Akbar. Kok bisa percaya? Allah coba kita ini, hati kita ini perlu ditetapkan di atas agama Allah dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ini kaumnya Nabi Musa, di tengah-tengah mereka ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ada dan ngasih tahu mereka, kalian disesatkan sama Samiri. Tapi mereka enggak, sudah kita nyembah ini dulu sampai datang Musa alaihissalam. Subhanallah. Tadi bicara kebodohan, ditambah lagi syahwat, tambah lagi syubhat, tambah lagi kawan-kawan yang buruk, jadi satu dah. Jadilah hatinya sakit, bahkan bisa jadi mati hati dia. Kemudian yang ketujuh, makan haram. Itu termasuk penyebab hati jadi sakit. Makan haram mungkin tubuhnya sehat, tapi hatinya sakit. Makanya doanya nggak dikabulkan orang yang makan haram. Seperti makan riba, ya, yang ya kalau bicara suap, itu termasuk yang membuat hati orang sakit. Kemudian yang kedelapan yang menyebabkan penyakit hati ini, mata kita tidak ditundukkan. Baik dalam urusan perempuan, atau urusan yang Allah haramkan yang lainnya. Atau dalam urusan dunia ini pula. Orang tuh kalau mata yang melihat ke atas terus, yang melihat, sakit hati. Ya Allah, fulan punya ini, punya. Jadi hasad dia nanti. Nggak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia ngelihat kira yang di bawah dia, hati jadi nggak sakit. Dia kan, ya Allah, Masya Allah, ternyata Allah baik banget sama anak. Alhamdulillah anak punya motor, walaupun jelek, fulan nggak punya motor, jalan kaki fulan. Masya Allah. Yang jalan kaki. Bagaimana dia? Agar hatinya nggak sakit, dia melihat kepada yang cacat. Alhamdulillah Allah. Anak masih dikasih kaki sama Allah. Maka ingat, melepas mata kita kepada yang haram-haram itu menyebabkan hati kita sakit. Dan yang ke-9, riba. Suka ngomongin orang. Sakit tuh hati. Antum kalau di majelis riba, antum ini sedang bukan mengobatin penyakit, sedang menyirami penyakit di hati. Karena orang riba itu bisa jadi karena hasad, karena kebencian, ngomongin keburukan saudaranya, merana orang yang seperti itu. Maka hindarin majelis-majelis riba, apalagi sampai namimah, kalau mau hatinya sembuh. Kemudian yang ke-10 yang menyebabkan hati ini sakit adalah terlalu sibuk ngurusin dunia. Bahkan menjadikan dunia itu ambisi dia. Mau tidur mikirin dunia. Dunia itu jangan ditaruh di hati. Makanya ada orang ngomong, dunia itu letakkan di tanganmu, jangan di hati. Kalau di hati susah, engkau akan mengeluarkan. Tapi kalau di tangan dia lepas. Maka kenapa Nabi nyuruh kita berhati-hati dengan urusan dunia ini? Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka buat orang yang suka mengumpat, yang suka memaki. Kerjanya mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia, lalu menghitungnya. Kita melihat manusia-manusia yang selalu menghitung, oh dia punya uang berapa ya, dia melihat di rekening dia ada berapa nolnya. Kerjanya cuma itu. Jadi dalam benak dia dunianya adalah angka. Jadi orang terkaya, punya ini dan itu. Dan dia mengira dengan punya harta, dia akan kekal hidup di dunia. Lupa kalau dia mau mati. Itu penyakit hati. Lupa dengan kematian. Lupa bahwa setelah kematian akan ada hisab. Lupa kalau dia akan meninggalkan segala-galanya. Ahibatillah, itu sebab-sebab penyakit hati. Terus, tanda-tanda orang sakit hati itu apa?
Tadi kan sebabnya, sekarang tandanya supaya kita tahu ana nih lagi sakit hati ana apa enggak ya. Saudara kita, kawan kita. Yang pertama, tanda-tanda orang hatinya sakit, dia itu tidak merasa sakit melihat keburukan-keburukan. Melihat kemaksiatan, berbuat dosa, siang malam, menonton, ada kemungkaran yang dilakukan. Antum ketika berbuat dosa mau taubat enggak? Kadang-kadang enggak ada keinginan untuk taubat. Merasa sedih dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Merasa benci dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi. Kemudian kita tahu ketika melihat kemungkaran, kita disuruh merubah dengan tangan kita. Nggak mampu dengan lisan kita. Nggak mampu dengan hati kita. Gimana cara merubah kemungkaran dengan hati itu? Membencinya. Membenci perbuatan mungkar itu. Tapi kalau antum sudah nggak peduli, sakit saja. Kita disuruh membenci, tapi antum malah nggak peduli. Udahlah nafsi-nafsi nggak usah ngurusin orang, antum urusin diri antum sendiri. Subhanallah. Yang dilakukan itu kemungkaran. Lalu engkau mengatakan, nggak usah ngurusin orang. Makanya ketika ditanya, siapakah orang yang mayyitul ahya? Ibnu Mas'ud ditanya, siapa orang yang bangkai hidup? Dia adalah orang alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Yang tidak tahu mana yang baik dan nggak tahu mana yang mungkar. Buat dia sama aja. Sakit hati itu orang. Kalau kita sampai seperti itu, merasa biasa dengan dosa-dosa yang dikerjakan, yang gak remeh, maka hati kita sedang sakit. Yang kedua, orang yang sakit hatinya merasakan kelezatan kemaksiatan. Udah. Seharusnya seorang beriman itu ketika berbuat dosa, dia merasa terbebani dengan dosa dia. Dia gak ingin orang lain tahu. Namun ada manusia-manusia yang dia merasa nyaman dengan dosa-dosanya, bahkan dia ingin mengulanginya, mengulangi kemaksiatan itu, mengulangi terus, bukan mau bertobat. Dia orang yang sedang sakit hatinya. Kemudian orang yang sakit hatinya ini, dia itu mengutamakan hal-hal yang remeh daripada hal-hal yang mulia. Nih, lihatlah. Kalau bicara ada kerjaan gajinya 100 juta sama gajinya 1 juta dalam sebulan. Terus orang ini milih yang gajinya 1 juta, menurut antum orang itu gimana? Sakit. Ya Allah, gimana engkau tuh di tempat itu 100 juta engkau tinggalin? Engkau malah ambil kerjaan yang 1 juta. Iya. Maka orang kayak gitu perlu dibawa ke dokter. Sakit ya. Dan kita melihat di dunia banyak orang yang sakit. Di surga Allah Azza wa Jalla. Rumahnya di sana itu. Satu batu bata dari emas, satu batu bata dari perak. Kayak gitu tuh rumahnya. Kerikilnya dari mutiara dan permata. Subhanallah. Terus engkau gak berpikir untuk mendapatkan itu. Perempuan-perempuannya Allah, bidadari dengan matanya yang jeli, yang mereka selalu gadis, yang umurnya sepantaran mereka, mutahharah, yang dibersihkan dari segala noda, segala hal-hal yang mengganggu. Masya Allah. Engkau tinggalkan itu untuk berzina dengan pelacur-pelacur yang dipakai oleh puluhan orang. Maka orang ini sakit hatinya. Itu tanda-tanda orang sakit hatinya tadi. Dia bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Mengutamakan sesuatu yang remeh, meninggalkan hal-hal yang mulia. Kemudian yang keempat, dia benci dengan kebenaran. Hatinya merasa sesat. Dan ini awal jalan kemunafikan.
Kenapa benci sama kebenaran? Karena kadangkala bertentangan dengan nafsu dia. Dikasih nasihat dan itu sebuah kebenaran. Dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhazathul izzatu bil ism. Dia malah congkak, nggak mau menerima kebenaran tersebut. Seperti iblis. Apa penyakitnya iblis? Dia disuruh sujud kan? Yang nyuruh Allah Azza wa Jalla. Tapi nggak suka iblis dengan perintah itu. Berat buat dia. Sesak dada dia. Dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam alaihissalam. Subhanallah. Kemudian yang kelima, tanda-tanda orang sakit hatinya. Dia itu kalau duduk sama orang soleh, nggak nyaman. Kalau kumpul sama orang soleh, dan di majelis ilmu, dengerin kajian, dia kayak cacing kepanasan. Nggak suka. Kalau antum di grup ya, nih. Kadang-kadang di grup yang ada yang kasih nasihat, kebaikan. Lalu marah-marah, sakit hati itu orang. Kalau kumpul sama pelaku maksiat, nikmat. Duduk sama pelaku dosa, dia merasakan kelezatan di sana. Tapi duduk sama orang soleh, harapan dia orang soleh itu kalau tamu dia harap segera pulang. Dadanya itu lapang kalau kumpul sama orang-orang pelaku kemaksiatan. Ya, burung itu kumpulnya sama yang sejenis. Pernah ngeliat burung pipit kumpul sama burung gagak? Nah, jadi makan tuh burung pipit. Kemudian yang keenam, dia menerima syubhat. Mudah menerima syubhat-syubhat yang dilontarkan. Mudah terpengaruh. Suka berdebat, berdialog. Dan jarang baca Quran. Jarang baca Quran. Suka berdebat. Suka baca syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran. Allah turunkan Al-Quran, nggak dia baca. Maka lihat bagaimana hubungan antum sama Al-Quranul Karim. Di situ antum akan tahu. Quran ini, tadi kita sampaikan. Allah mengatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Penyembuh Quran ini. Shifa'un lima fis sudur. Penyembuh untuk semua yang penyakit ada dalam dada manusia. Itu Quran yang menyembuhkan. Tapi ini ada orang-orang yang gak suka. Kalau dengar ceramah, pemikiran macam-macam yang nyeleneh, dia dengerin. Tapi kalau Quran malah dia abaikan. Kemudian yang ketujuh, takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Takut terkena ini, terkena itu. Sama Allah gak takut. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, "Lau sahhahta qalbak lam takhaf ahadan." Kalau engkau benerin hatimu, engkau nggak akan takut seorang. Engkau nggak akan takut. Al-Izz bin Abdus Salam, yang dikenal sebagai Sultanul Ulama. Dia seorang alim ulama yang tegas, yang berjihad dengan Allah Azza wa Jalla. Dia pernah datang menjumpai salah satu raja di masa itu yang zalim. Dia sempat ngasih nasihat dengan suara yang agak keras. Lalu setelah dia pulang, orang-orang bertanya kepada dia, "Ama khifta ya imam?" Apa engkau gak takut? Gak takut untuk dibunuh nanti sama dia? Gak takut dihukum macam-macam? Apa kata Al-Izz bin Abdus Salam? "Tasawwartu azamatullah." Aku menggambarkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah pencipta yang memiliki segala-galanya. Yang kalau ingin memberikan sesuatu hanya mengatakan kun. Aku kebayang sama kebesaran Allah SWT. Fa'aslah indi kalhir. Dia dalam pandangan aku seperti kucing. Sudah ada rasa takut. Kemudian yang terakhir, orang yang sakit hati itu yang tidak kenal mana yang baik dan mana yang
Mungkar buat dia semuanya sama. Yang penting keinginan dia tercapai, kemauan dia raih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang berkaitan dengan penyakit hati ini. Sebenarnya pembahasan yang sangat panjang sekali. Yang jelas kitab yang menjadi obat untuk penyakit hati ini adalah kitabullah Al-Quran Karim. Barakallahu fikum. Nah, ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ini ternyata pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk. Sebelum saya tanyakan, saya mohon maaf karena semua pertanyaan ini kita copy paste ke dalam slide tanpa kita edit. Jadi kalau misalnya ada singkatan atau ada ejaan yang kurang baik, kami mohon maaf. Baik, saya share screen Ustaz sekarang untuk pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaan yang pertama Ustaz. Nah, bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga serta semua tanpa duka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ahwan izin bertanya, bagaimana kalau kita sudah berusaha mengobati penyakit hati kita karena sikap manusia, kita sudah menghindari penyebabnya, tapi keadaan membuat anak terus terhubung dengan orang-orang tersebut, sehingga sakitnya jadi nggak sembuh-sembuh. Mohon bimbingannya agar selalu sabar menghadapi orang tersebut, agar bisa terhindar dari penyakit hati tanpa harus memutuskan hubungan. Barakallahu fikum. Ya, kayaknya ini penyakit hati yang sakitnya langsung dirasakan ya. Bukan yang kedua tadi yang kita bahas. Ada orang yang, wallahu a'lam, mudah-mudahan nggak salah paham ya. Karena kadang-kala kita sakit hati sama orang gara-gara dibully, gara-gara dituduh, gara-gara ya mungkin diribain, macam-macam yang menyebabkan hati kita jadi sakit. Bagaimana cara kita ngobatin hati kita? Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kita itu selalu berbuat dosa sama Allah SWT. Kalau ada orang-orang yang kemudian menyakiti hati kita, yang tadi kita berhubungan sama mereka terus, mudah-mudahan tadi ya, mudah-mudahan gambaran anak tentang pertanyaan tidak salah. Maka tatkala kita ketemu sama orang-orang yang menyakitin hati kita lagi, berhubungan sama mereka, maka tugas kita memaafkan mereka. Kita tuh sering berbuat salah sama Allah SWT. Dan kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Jadi kalau berkaitan dengan orang-orang yang menyakiti hati kita tadi, maka kita minta maaf. Dan kalau ternyata yang dimaksud penyakit ini gara-gara kumpul sama mereka, kita akhirnya berbuat maksiat, kita akhirnya melakukan perbuatan dosa, kita gimana caranya? Kita nggak ingin memutus hubungan sama mereka. Maka ketahuilah bahwasanya seorang mukmin tadi kan disuruh milih kawan. Memilih kawan itu. Nabi SAW mengatakan, La tusahib illa mu'minan. Jangan berkawan, jangan bersahabat, kecuali dengan orang yang beriman. Sahabat. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau ternyata orang-orang yang kita kumpul itu nggak bertakwa, yang menyebabkan hati kita sakit lagi, berbuat dosa lagi. Kadang-kadang di majelis itu ada riba. Kita ribain orang lagi. Tapi kita nggak ingin Ustaz merusak hubungan sama mereka. Subhanallah. Kenapa engkau tidak ingin memutuskan hubungan sama mereka? Hubungan persaudaraan sesama muslim, na'am. Tapi hubungan persahabatan, engkau perlu ganti sahabat. Mereka tetap saudara kita sama muslim. Jadi jangan sampai akhirnya kita kumpul di sana demi menjaga hubungan, lalu hati kita sakit di tempat itu. Dan Allah murka sama kita. Allah Azza wa Jal melarang kita untuk duduk di majlis di mana di situ dosa dilakukan. Kalau mereka sedang ngomongin orang, gibahin orang, tugas kita kalau engkau tidak mampu menegur, engkau tinggalkan majlis itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ini kita langsung ke berikutnya pertanyaan yang ingin bertanya langsung. Ada Dinda, silahkan.
di-unmute, mohon pertanyaannya singkat saja dan to the point insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bik, Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana ya jika kita memiliki teman, sahabat yang sudah berkeluarga, kemudian sahabat kita ini curhat ke kita bahwa dia memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang juga sudah berkeluarga dan dalam waktu yang sudah lama. Nah, saya sudah mencoba untuk mengingatkan berulang kali, tapi sepertinya lingkungan pertemanannya yang lain dan juga dirinya sendiri tidak memiliki tekad yang kuat untuk berubah. Nah, yang saya takutkan jika saya menghindar dari dan menjauhi teman saya ini, teman saya benar-benar tidak ada lagi yang mengingatkan di sekitarnya. Saya takut terkena masalah karena saya tidak mengingatkan dan menyerah dalam mengingatkan teman saya. Kemudian di sisi lain, saya juga tidak enak hati dan tidak nyaman Ustadz ketika melihat postingannya bersama teman-temannya, apalagi yang berhubungan dengan hubungan tersebut atau menceritakan hubungan tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khairan. Subhanallah, Syama. Ya. Tadi di antara tanda-tanda orang sedang sakit hati itu memang dia jatuh dalam isyik, cinta yang bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Isyik kepada manusia, ya. Bahkan kecintaan dia melebihi kecintaan kepada agama dia. Kalau tadi ceritakan kondisi orang ini yang sedang sakit hatinya. Dia sudah berkeluarga, mencintai laki-laki yang sudah berkeluarga. Na'udzubillah min dzalik. Apa tugas kita sebagai kawan? Kadangkala kita menasehatin orang itu untuk sesuatu yang dia sudah tahu hukumnya. Kita katakan bertakwalah kepada Allah. Yang kau lakukan itu nggak boleh. Ini itu. Dalilnya ini itu mungkin kita sampaikan kepada dia. Tapi namanya hatinya sedang sakit. Dikasih nasihat nggak berguna. Apa yang harus dilakukan? Diobatin dulu tuh hati. Ajak tuh kawan umpamanya. Coba engkau banyak baca Al-Quran kali. Diobatin hati. Kemudian kita sampaikan kepada dia tentang hakikat kehidupan ini. Ya. Kalau ada kawan yang meninggal dunia, ceritakan kepada dia, anak punya kawan fulan ya Allah ya. Dia masih muda ya. Dia masih belum menikah atau dia seperti apa. Ceritakan kepada dia untuk mengingatkan hati dia. Hatinya ini supaya jangan sampai mati. Dihidupin dulu. Ketika hati itu sudah mulai hidup, maka nasihat-nasihat yang berkaitan dengan dosa dia itu, insya Allah kita bisa memasukkannya. Maka kalau dikatakan apakah anti menghindari dia, memutuskan hubungan sama dia, atau tetap berkawan sama dia, namun tidak berhenti memberikan nasihat. Analisa yang kedua yang perlu dilakukan, anti doakan dia. Jangan berhenti mendoakan kawan tersebut. Yang kedua, hidupkan hati dia. Dengan nasihat untuk membaca Al-Quran Karim. Kirimkan doa buat dia. Engkau coba baca doa ini. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sama artinya kita kalau kirim doa. Ya Allah, berikan ketakwaan di jiwaku ya Allah. Sucikan jiwaku. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan dan menjaganya. Lalu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa nafsin la tashfa. Dan berlindung kepadamu dari nafsu yang gak puas. Wa qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak tunduk. Yang keempat. Wa min da'watin la yustajabulah. Dari doa yang tidak dikabulkan. Artinya berusaha anti untuk memberi nasihat seperti itu kepada kawan ya. Kemudian ya
Kadangkala kita juga perlu minta orang lain untuk memberikan nasihat. Mungkin dia punya kawan yang lebih dekat ya, yang mungkin lebih didengarkan nasihatnya. Nggak ada masalah kita sampaikan kepada dia, tolong fulan dikasih nasihat ya. Sehingga kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya, Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikut ada yang mengetik pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, rasanya semakin kita belajar, semakin tahu kalau ternyata tauhid juga ibadah yang saya jauh dari kualitas mukmin. Maka semakin takutlah akan hisab Allah nantinya. Apalagi karena masalah penyakit hati yang tiap detiknya selalu menjadi tambahan dosa lagi. Mohon cara menyeimbangkan khauf dan rofa dalam tiap detiknya agar ketakutan yang ada ini bisa menjadi hal baik, bukan malah jadi bumerang bagi saya. Nah, barakallahu fikum. Iya, ini tentang khauf dan roja, tentang rasa takut dan rasa harap. Karena memang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan hamba-hambanya itu beribadah raghaban wa rahaban. Dia beribadah dengan penuh harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan rasa takut. Kenapa harap dan takut ini harus seimbang? Karena ada orang-orang yang tahu kebaikan Allah Azza wa Jalla. Allah tuh maha pengasih. Allah tuh maha pengampun. Engkau apa nggak tahu? Tuh yang membunuh 100 orang. Masih diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau apa nggak tahu tuh perempuan pelacur dari kalangan Bani Israel yang memberikan minum kepada seekor anjing. Diampuni sama Allah dosanya. Bukankah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla, nah, haram bagi dia untuk masuk neraka. Ini ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, orang itu kalau hanya berharap saja tapi nggak takut, akhirnya dia meremehkan dosa. Tapi kalau dia takut terus, Allah itu azabnya pedih. Apa engkau nggak tahu Nabi Adam itu gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga? Apa mungkin aku masuk surga? Aduh, kayaknya nggak mungkin sudah. Disinilah iblis kadang-kala datang, membisikkan kepada orang yang berbuat dosa, engkau berbuat dosa ya. Terus engkau harusnya menghalangi kita dari berbuat dosa. Bukan rasa takut yang membuat kita hidup putus asa. Jadi bagaimana menyeimbangkannya? Kumpulkan tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah SWT dan ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah SWT. Cerita tentang pelacur yang diampuni dosanya gara-gara memberikan minum seekor anjing, dan tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Nggak dikasih makan tuh kucing sampai mati, masuk neraka. Maka kita kumpulin sehingga kita tetap berharap sama Allah dan kita juga takut sama Allah SWT. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku kalau aku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwa azabku adalah azab yang pedih. Gabungan itu. Jadi rasa takut itu jangan sampai membuat kita putus asa. Dan rasa harap itu jangan sampai membuat kita terus berbuat dosa. Maka seorang mukmin kalau baca Quran, Nabi SAW kalau sholat malam itu baca Quran. Kalau lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah. Lewat ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah SWT. Dan dalam kondisi itu berdoa. Minta sama Allah SWT. Agar kita dikasih ketetapan di atas agamanya. Dan agar kita bisa beribadah yang baik kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
dan beribadah yang baik sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya saya kira saya serahkan kepada yang ingin bertanya langsung. Abu Abdirrahman, silahkan di-unmute. Mohon pertanyaan singkat di telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Abu Abdirrahman, Aba Ummu Abdirrahman. Ustaz, tadinya Abu Abdirrahman yang mau nanya Ustaz. Siap. Allah, beliau. Nah, tafadhal. Tafadhal. Ke anak. Siap. Ya. Jadi anak Ummu Abdirrahman Ustaz dari Aceh. Masya Allah. Jadi ini Ustaz tadi titipan pertanyaan dari Abdirrahman juga ini diskusi kami berdua ya Ustaz ya terkait dengan rencana kami untuk memondokkan anak Ustaz di pondok di Aceh Ustaz ya, pondok yang bermasalah. Tapi kadang ini terkait dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwa memang ada kekhawatiran, mungkin akan rasa juga ini mewakili dari kekhawatiran para orang tua Ustaz menyikapi keadaan tentang fitnah LGBT ya Ustaz ya, dan itu memang terjadi Ustaz. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini Ustaz, kadang timbul rasa kekhawatiran kami ya Ustaz ya, apakah nantinya ketika anak sudah berada di lingkungan yang mereka sesama gitu ya Ustaz ya, apakah itu baik itu ahwat atau itu ikhwan sendiri ya Ustaz. Nah kadang-kadang timbul nah ini jadi pertanyaan Ustaz, apakah ini was-was kami, tingkat kekhawatiran kami yang begitu terkait dengan fitnah LGBT di sini Ustaz, di mana ada perasaan yang penyakit tadi Ustaz ya, penyakit hati ketika lelaki suka sesama jenisnya, kemudian perempuan juga suka dengan sesama jenisnya, dan ini juga terjadi di pondok ya Ustaz. Nah menyikapi ini Ustaz, apakah ini was-was dari setan atau memang ini memang yang terjadi seperti ini, dan bagaimana keadaan kami para orang tua di sini untuk menyikapi hal ini. Demikian dari anak Ustaz. Nasihatnya semoga kami diberikan kekuatan oleh Allah untuk memondokkan anak agar mendapatkan ilmu yang Allah berkahi dan Allah ridai tentunya Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah. Iya, sebenarnya kalau dikatakan penyakit itu penyakit di mana orang-orang yang kumpul sesama jenis, enggak juga. Di dunia umum ini pun menakutkan sebenarnya. Di dunia luar, ketika kita sekolahkan anak kita mau di SMP, di SMA, penyakit itu ada. Dan kalau anak lihat yang namanya ada kumpulan orang-orang gay ini, bukan lulusan pesantren, lulusan umum banyak mereka. Tapi di pesantren ada, ya. Anak ingat, anak waktu masuk pesantren, anak pernah sakit hati. Jadi anak waktu lagi makan itu, ada salah satu saudarinya, kakak kelas itu, yang datang, karena anak masih murid baru waktu itu. Dia tanya, siapa itu? Kata dia. Kok cantik? Kata dia. Oh, anak jadi sakit hati dibilang cantik. Maka sejak itu anak berusaha untuk berolahraga, anak jaga diri, karena memang betul ada yang godain, ada. Maka tugas kita bagaimana mempersiapkan anak kita untuk menghadapi segala fitnah yang ada. Itu yang pertama. Jadi dia dikasih ilmunya, dia dibekalin, karena kita lihat ya, anak-anak yang di kampung juga, yang na'udzubillah yang disodomi sama tetangganya sendiri, atau sama penjual ini sama penjual ini, yang mereka bukan di pesantren, itu terjadi di dunia luar, banyak kayak gitu terjadi. Maka bagaimana kita membentengi anak kita? Yang pertama, tempat itu tempat yang baik. Ini yang pertama.
Baik, setelah kita tahu tempat itu tempat yang baik, tapi resiko terjadinya penyakit itu ada. Kita perlu ngobrol sama ustadznya. Makanya sekolah-sekolah ini perlu mendapatkan masukan dari orang tua. Bagaimana setiap kamar umpamanya ya. Sekarang anak punya anak ini di pesantrennya Masya Allah. Itu setiap kamar ada CCTV. Ada juga yang setiap kamar itu pesantren ada musyrifnya. Ada pengawasnya. Sehingga pengawas ini yang mengetahui apa yang terjadi di kamar tersebut. Kemudian ketika ada ketahuan satu anak yang kayaknya bermasalah, pesantren mengambil tindakan tegas, dipulangi. Jadi pesantren bukan mau ngobatin dia. Pesantren tolong orang tua yang ngobatin. Karena masalahnya di sini ada banyak orang yang harus diperhatikan. Kalau kita harus peduli sama dia saja, itu berat buat pesantren. Maka buat orang tua jangan sampai was-was itu akhirnya menghalangi dia untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Karena alhamdulillah kita dapat melihat lulusan pesantren baik-baik. Ada 1-2 anak yang bermasalah, ada. Dan itu persentasenya lebih sedikit daripada yang terjadi di luar. Apalagi pesantren-pesantren yang sudah modern ya, yang artinya dulu kita ke pesantren kawan-kawan kita di kampung ya, di desa itu memang kalau mandi bareng telanjang semuanya, subhanallah. Iya, itu terjadi. Tapi makanya ibu ketika memilih pesantren, tolong dengan kriteria yang dapat menjaga anak kita. Kemudian kita perlu titip sama Allah Subhanahu wa taala. Titip sama Allah. Wallah anak kita keluar, anak punya anak keluar. Mau ke rumah kawannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dan kita nggak bisa mengawasin anak kita 24 jam. Terus gimana? Titipin sama Allah SWT. Setelah sebab-sebabnya kita lewatin, sisanya seperti orang yang dalam perjalanan. Dia mengatakan kita ninggalin keluarga kita musafir. Apa kita katakan kepada Allah? Allahumma antal khalifah fil ahad. Ya Allah, engkau yang menjadi penggantiku di keluargaku. Wassahibu fis safar, engkau yang menjadi pendamping menemani dalam perjalanan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan dari penitip pertanyaan. Baik, Assalamualaikum. Bagaimana agar hati tidak mudah iri, dengki terhadap nikmat orang? Lalu bagaimana agar tidak mudah baper? Nah, Ana yang pertama berkaitan dengan iri dengki jemaah. Iri dengki ini berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bagaimana supaya hati kita tidak iri sama dengki? Engkau tahu nggak yang ngasih nikmat itu siapa? Allah. Betul. Baik. Apa engkau nggak setuju Allah ngasih orang itu? Engkau nggak suka Allah ngasih orang itu? Engkau siapa? Apakah engkau berpandangan Allah salah ketika memberikan kepada orang itu? Seharusnya ngasih engkau? Enggak. Engkau yang salah. Maka ketahuilah bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu Allah itu Al-Hakim. Allah yang maha bijak. Semua tindakan Allah itu terukur dengan kebijakan dan ilmunya. Maka tatkala engkau melihat orang mendapatkan nikmat dan engkau ingin, ya Allah, orang itu dapat, aku kok nggak dapat. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nasihat anak, ketika engkau merasa iri sama kawanmu yang dapat nikmat, tolong doakan dia. Ini dalam rangka menunjukkan hasad kita, nafsu kita, kita doakan. Antum baca doa, ya Allah, mudah-mudahan fulan yang baru dapat mobil, diberkahi mobilnya, ya Allah. Mudah-mudahan dia dan keluarganya dikasih rezeki, dikasih kesehatan. Padahal hati kita sebenarnya nggak ingin mendoakan itu. Tapi ini menjadi sebuah sarana untuk menundukkan hati kita. Tatkala kita berjumpa dengan fulan, kita sapa dia. Alan, Masya Allah, mobilmu bagus, Masya Allah, barakallahu fik, ya mudah-mudahan berkah. Ini itu untuk menundukkan jiwa. Engkau kepingin, minta sama Allah SWT. Dan tatkala kau mendoakan saudaramu dalam kondisi dia nggak
nggak tahu, maka akan ada malaikat yang mengaminkan doamu. Adapun berkaitan dengan baperan ya. Baperan ini sebenarnya apa sih? Mudah sakit hati gitu. Iya. Mudah sakit hati sama orang ya, ini itu. Berbaik sangka sama orang. Berbaik sangka sama orang. Kita ini kadang-kala sama status orang jadi baper. Oh, kayaknya dia nyinggung ana. Kayaknya dia ingin ini itu, subhanallah. Ketahuilah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Jadi tatkala ada orang ngomong yang mungkin menyindir dirimu, mengingatkanmu, berterima kasihlah sama dia. Sampai kata salah seorang di antara mereka, idza ramakan nas bil hijarah, kalau engkau dilemparin batu sama orang, engkau dikritisi sama orang, mungkin dimaki, dibuli sama orang, fajma' tilkal hijarah. Batu yang dilemparkan kepadamu itu tangkap, kumpulin batu tersebut. Untuk apa? Fabni biha sullaman nahwan najah. Gunakan batu itu untuk membuat anak tangga yang mengantarkanmu kepada kesuksesan. Jadi ketika ada orang yang ngomong yang gak enak, pertama kau harus husnudzon sama orang. Kalau ternyata memang dia mengkritisi dirimu, perbaiki dirimu. Kita tuh dapat manfaat sebenarnya. Ada orang yang mengkritisin kita, yang mengingatkan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Khasiat yang baik buat saya juga ini, Ustaz. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, ini sudah jam 14.59, ini jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana Ustaz? Kayaknya pertanyaan terakhir kita. Pertanyaan terakhir. Siap. Semoga ada kesempatan lagi. Baik, saya langsung ke yang bertanya langsung. Zidan Rahadian, silahkan di-unmute. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Mungkin lebih meminta pendapat Ustaz dan nasihat dari Ustaz. Begini, sebelumnya memang ada adik anak itu memang dalam proses perceraian, dan di tahun depan itu memang untuk proses pengadilan sidangnya. Namun yang jadi masalah itu keluarganya itu sampai sebetulnya menggertak gitu, sampai ngancam ingin membunuh ibu anak gitu, menggertak. Dan tapi adik antum yang laki yang perempuan? Laki-laki. Adik antum laki-laki. Nah, anak itu nggak terima gitu, meskipun menggertak ini nggak terima. Pokoknya setelah pengadilan tuh anak mau ngejar dia sampai ke hukum gitu, mau dilaporkan ke polisi gitu. Bahkan anak minta pendapat ibu, bahkan ibu meridoi gitu. Namun yang jadi permasalahan ini, apakah karena sakit hati anak dendam atau apa, Anda juga kurang tahu. Mungkin ada masukan dan pendapat dari Ustaz gitu terkait ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, sebelum antum tutup, mereka yang gugat cerai atau adik antum yang hendak menceraikan? Mereka huluk Ustaz, karena adik anak ini makan berusaha untuk menjaga, tapi karena si istrinya ini jadi membawa kemana-mana. Jadi adik anak itu pengennya masalah keluarga ya keluarga, jadi antara dia sama adik anak. Tapi istrinya itu, mantan istrinya itu pengennya keluarga pada tahu gitu. Jadi masalah hutang keluarganya harus dibayar sama adik anak. Adik anak sih ridho, tapi mereka udah nggak percaya sama adik anak, jadi sehingga adik anak pun keluar kerja karena sampai disatroni ke kantor beberapa kali, dan SPP-nya malu ya. Adik anak akhirnya mengundurkan diri, dan akhirnya dianggap buronan dan udah ngancam membunuh adik anak, dan yang anak sakit itu ke ibu anaknya gitu, sampai ngancam ke ibu anak. Siap, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ingat ketika pernikahan, bagaimana undangan itu disebarkan. Bagaimana kita bergembira, berbahagia, mengundang orang-orang untuk menyaksikan. Bahkan kalau sekarang itu bisa dia live-kan akad nikah dia. Karena dia sedang berbahagia.
Tapi ada yang kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Apa penyebabnya? Banyak. Salah satunya karena kita salah memilih pasangan hidup kita. Karena kita terlalu cetek berpikir pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang belaka. Padahal di balik pernikahan itu ada tanggung jawab yang besar yang harus diemban. Baik, kalau harus berakhir dengan perceraian, Allah menurunkan surat namanya surat At-Talaq, surat perceraian. Perceraian itu hanya memisahkan hubungan suami istri, tapi tidak memutuskan ukhuwah Islami. Tidak memutuskan ukhuwah Islamiyah. Kalau di situ ada anak, maka ingat tidak boleh memutuskan silaturahim. Sampai Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kenangan-kenangan indah yang terjadi di antara kalian. Baik, nasihat ana, kalau ternyata mereka mengancam untuk membunuh, mereka mengancam untuk melakukan tindakan yang tidak benar, bolehkah kita membawa mereka ke jalur hukum? Kalau bicara boleh, boleh aja. Tapi apa yang kita dapatkan setelah itu? Apakah selesai masalahnya atau akhirnya ukhuwah itu terputuskan? Apalagi kalau ada anak ya, yang ada anak jadi korbannya. Anak kalau ikut ibunya, maka sama ibunya akan dibuat benci sama bapak. Sebaliknya seperti itu. Rasulullah SAW berulang kali diancam untuk dibunuh. Bahkan sayembara diumumkan. Bahkan ada orang yang sudah bawa pedang. Pedangnya Nabi diambil, dia hunuskan mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa menghalangi dari aku? Mati kau sekarang. Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah. Lalu orang ini ketakutan gemetar. Diambil pedangnya sama Nabi SAW. Nabi baik bertanya, siapa yang dapat menghalangimu dari aku? Kata orang ini, lah. Lalu Nabi memaafkan dia. Penduduk Mekah yang telah membunuh sebagian sahabat Nabi, yang berulang kali menyerang kota Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika tahun ke-8 Hijriah, beliau menguasai kota Mekah. Dikumpulkan tuh orang-orang musyrikin. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, la tasriba alaikum al-yawm. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Yaghfirullahu ma madha. Semoga Allah mengampuni yang sudah berlalu. Kalian silahkan pergi, kalian semua bebas. Dimaafkan tuh orang-orang yang pernah menyakiti Nabi SAW. Maka anda lihat, kalau perkaranya hanya ancaman, yang insya Allah tidak akan terjadi ancaman tersebut. Hanya sekedar omongan, hanya sekedar gertakan, anda rasa memaafkan itu lebih baik buat mereka. Tidak memperpanjang urusan. Tapi kalau ditakutkan mereka melakukan tindakan, maka diambil tindakan juga. Anda rasa memaafkan mereka supaya mereka tahu. Mereka berhadapan sama orang-orang yang ingin masuk surga. Dan di antara sifat orang yang masuk surga adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang yang menahan emosi mereka dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka memaafkan. Jadi mungkin itu nasihat anak. Antum pertimbangkan, kalau ternyata cuma gertakan dan mereka tidak membuat tindakan apa-apa, maka antum maafkan. Dalam kondisi antum mampu untuk membawa mereka dan menyeret mereka ke meja haji. Tapi kita tidak ingin memperpanjang urusan ini. Dan sambil didoakan mereka. Semoga dengan cara antum memaafkan mereka, mereka jadi sadar dan mereka jadi baik lagi menjaga hubungan kekeluargaan yang sudah terputus dengan perceraian itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda mohon maaf kalau di sana masih siang jamaah, di Indonesia udah malam gitu nih jamaah. Barakallahu fikum. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ilmu dan waktunya Ustaz. Mungkin singkat saja. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa disimak kembali di YouTube kami.
paduka_UK. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, penanya belum ditanyakan. Baik, barakallahu fikum, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.